bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di penghujung bulan Januari ini kita akan belajar bagaimana kita disadarkan bahwa karya Allah yang agung di dalam Kristus itu menjadikan kita bisa bertemu dengan Kristus, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai suku dan dari berbagai daerah. Oleh karena itu mari kita hargai cinta kasih Kristus. Tema kita adalah bertemu dalam Kristus. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami bersyukur bahwa kami ini merupakan keluarga besar di dalam Kristus, yang dipertemukan di dalam cinta kasih, dipertemukan di dalam karya keselamatan dan karya kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, biarlah persekutuan di dalam Kristus ini boleh membangun iman kami, membangun sukacita kami untuk menikmati kehidupan, membangun persaudaraan kami, mewujudkan hadirnya gereja Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah,
sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mau. ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kitab Rut dikatakan, pasal 1 ini, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Orang itu bernama Elimelech dan istrinya bernama Naomi. Kemudian mereka hidup di Moab, lalu kedua anaknya menikah, tetapi dikatakan kemudian suaminya Elimelech ini meninggal, lalu dua anak Naomi ini juga meninggal, lalu Naomi berniat kembali ke tanah leluhurnya. Dia mengembalikan menantunya, kedua menantunya Orpa dan Rut untuk kembali bersama dengan orang tuanya. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya salah satu mau, yaitu Orpa. Sedangkan Rut tetap bersikeras untuk ikut dengan Naomi karena dia merasakan cinta kasih Naomi yang besar dan tulus kepada dirinya. Nah, di sini kita bisa membaca memang Naomi itu sabar, baik pada menantu sehingga Rut itu terpikat. Ya. Tetapi di balik peristiwa seperti ini ada satu peristiwa besar yang dirancangkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika akhirnya Rut diizinkan untuk ikut Naomi, lalu mereka sampai ke tanah Yehuda, dan akhirnya di sana bagaimana Naomi itu mempertemukan Rut dengan Boas, lalu akhirnya dari keturunan itu ada lahir juga Sang Mesias kita. Nah, ini menarik. Tidak pernah terpikir oleh akal manusia bagaimana Allah membuka jalan bagi karya keselamatan dunia. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan, Abraham mendapat pesan bahwa anak cucumu itu akan menjadi seperti bintang di langit. Apakah memang cuma keturunan Abraham secara kedagingan saja? Ternyata tidak. Allah itu merencanakan keselamatan yang diberikan seperti bintang di langit itu bagi seluruh dunia. Karena langitnya tidak dibatasi langit Israel, tetapi hanya dikatakan seperti bintang di langit. Berarti seluruh dunia punya langit, punya bintang.
Dan sebanyak itulah orang-orang yang diselamatkan di dalam karya kasih Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca peristiwa bagaimana Tuhan mengizinkan Elimelech meninggalkan tanah leluhurnya. Ini sebetulnya juga menarik. Di tanah leluhurnya ada kelaparan, lalu mereka pergi sendiri, mereka mengembara. Tuhan mengizinkan. Mungkin dari orang-orang sedesanya mengatakan, kok licik ya, uri ya. Kami kok ditinggal, kenapa kami nggak diajak? Ya. Atau mungkin juga ada yang mengatakan, ya sudah sana kamu pergi, nggak usah kembali. Kamu tidak mau sengsara bersama dengan suku bangsamu. Kamu cari menangnya sendiri, bisa terjadi. Tetapi itu pada faktanya Tuhan mengizinkan Elimelech dan Naomi berangkat sampai di Moab, lalu mereka hidup di sana selama sekian tahun. Cukup lama tinggal di sana. Dan itu menunjukkan Tuhan mengizinkan. Lalu kemudian Tuhan membuat juga Naomi bisa kembali. Ya, Naomi kembali bersama dengan Ruth. Dan di situ kemudian terjadi pergumulan ketika akhirnya Naomi membawa Ruth berkenalan dengan Boaz. Rancangan Allah mulai terlihat. Rancangan Allah mulai terlihat. Bagaimana dari suku yang lain kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi leluhur dari Sang Mesias. Artinya Tuhan sudah menjawab pergumulan manusia di seluruh dunia. Bagaimana dengan kami? Kok yang diselamatkan cuma orang Israel? Sementara orang Israel ini sombong, keras hati, tidak mengakui suku-suku lain, menutup diri terhadap suku-suku lain dan bangsa-bangsa lain. Mereka semua dijauhi oleh orang Israel, dianggap musuh. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Lalu Tuhan membuat Ruth itu hatinya begitu rindu untuk tetap dekat Naomi. Apa yang akan terjadi? Di sana dia tidak mikir. Pokoknya bersama dengan Naomi. Dan siapa yang membayangkan akhirnya Ruth bisa berbahagia? Ya, punya keturunan. Dan keturunan itu kemudian menjadi nenek moyang dari Isa Al-Masih, dari Sang Mesias. Inilah keajaiban. Keajaiban yang dirancangkan Allah supaya di dalam Kristus bertemu segala bangsa. Di dalam Kristus berjumpa segala suku-suku bangsa untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Nah, kalau begitu artinya kita juga sudah bertemu di dalam Kristus. Karena pekerjaan Tuhan melalui Ruth dan Naomi ini. Juga Boaz tentunya. Ya. Lalu apa maknanya untuk kita? Maknanya kita belajar untuk bersyukur. Bagaimana kita bisa mewujudkan hadirnya persekutuan gereja Tuhan. Pertemuan orang-orang di dalam Kristus itu terwujud. Bukan sekedar gereja dalam arti ibadah di gedung. Tetapi gereja-gereja Tuhan yang hidup di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kita bekerja, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di mana saja. Tuhan menempatkan kita. Kita harus hadir sebagai gereja yang hidup. Yaitu orang yang sudah berjumpa di dalam Tuhan dan kita akan membawa orang tersebut juga berjumpa dengan Tuhan. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dalam Kristus ini kita dipertemukan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mewujudkan hadirnya gereja. Nah, yang menjadi perenungan, apakah kita sudah menjadikan orang-orang di sekitar kita berjumpa dengan Kristus? Nah, gimana caranya? Ada yang sudah Kristen, bagus. Ada yang belum. Nah, yang belum ini, marilah kita dekati supaya mereka berjumpa dengan Kristus. Ya, dalam Kristus kita dipersatukan, dalam Kristus kita berjumpa melalui keramahan, melalui tutur sapa, melalui kehidupan kudus, melalui senyuman, melalui berbagi hidup, berbagi kekayaan, berbagi pengetahuan, berbagi waktu, berbagi apa saja yang kita miliki. Supaya banyak orang bisa berjumpa dengan Kristus dan menjadi saudara bersama dengan kita. Bukankah Tuhan sudah membuka jalan? Bukankah Tuhan juga sudah mengizinkan Ruth untuk bisa menjadi warga keturunan Abraham? Dan itu berarti kita juga sudah
menjadi warga keturunan Abraham, mari kita buka diri untuk semua orang di sekitar kita. Dalam Kristus kita dipertemukan menjadi satu gereja Tuhan yang hidup di tengah dunia ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami untuk melihat karya Allah yang besar, bahwa Engkau membuka karya keselamatan di dalam dunia ini bagi seluruh masyarakat, apapun golongan bangsa dan sukunya. Tuhan izinkan untuk menerima karya keselamatan termasuk kami, orang-orang yang disebut sebagai keturunan Abraham, melalui karya kebangkitan Kristus. Biarlah kami mewujudkan gereja Tuhan hidup di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, dan di tempat kami bekerja. Sehingga ketika gereja itu hidup, maka banyak orang boleh dipertemukan di dalam cinta kasih Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.